Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Arus Mukadi. Seperti yang sudah disebar semuanya, sudah tahu kalau ini akan ada episode tentang leluhurnya Pandawa, leluhur Pandawa. Jadi sebelumnya Gangga Putra juga, sebelum Gangga Putra kemarin itu juga ya Pak ya, atas lagi namanya leluhur ya kan, masih di atasnya Gangga, masih di atasnya Gangga Putra, maksudnya di atasnya mereka juga, Santanu juga ya Pak ya. Jadi siapa kita cari tahu dulu, kita akan kupas semuanya di sini ya Pak. Mulai dari siapa dulu? Ya, kita ambil judulnya apa? Leluhur Pandawa. Leluhur Pandawa itu berarti pendahulunya Pandawa ya. Pendahulunya. Nah, kalau pendahulunya Pandawa dan Kurawa itu bisa diambil dari pihak ibu. Jadi leluhurnya Kurawa itu dari pihak Gendari, leluhurnya Pandawa bisa dari pihak Endi gitu. Tapi umumnya mesti yang namanya leluhur itu dari pria, dari bapak. Iya. Tuh. Terus yang kedua kalinya leluhurnya Pandawa itu ada dua versi. Versi yang Mahabharata yang diambil dari Adiparwa biasanya, jadi Mahabharata yang sudah di bahasa Jawa kuno. Tuh. Terus ada lagi yang dari pakem atau patokan cerita dari pedalangan gitulah. Nah, pedalangan itu yang sudah kesini lagi. Selanjutnya di sini yang kemarin sudah kami sampaikan ya, kami buka yang pakai Mahabharata. Soalnya itu jarang dilakonkan, jarang dipentaskan dari wayang kulit maupun wayang wong tuh. Nah, itu ambil yang itu aja dan tadi agak gampang gitu, urutannya tidak begitu jauh, Nggak terlalu jelimet kalau pedalangan jauh banyak. Soalnya udah banyak kan orang-orangnya juga ya, banyak yang disisipin di Iya, situ kan, jadinya itu yang bikin iya jadi banyak. menyangkutkan beberapa tokoh baru gitu. Dan disambung-sambung dengan tokoh baru, cuman disesuaikan dengan zamannya, disesuaikan dengan urutan ceritanya gitu. Nah, sekarang kita ngambil yang Mahabharata aja dari Adiparwa, bahasa Jawa Kawi. Nah, itu dari leluhur Pandawa ya. Iya. Pandawa kita urutkan naik apa turun? Turun aja. Leluhurnya itu kalau turun, leluhurnya itu diawali dari Sang Hyang Brahma. Mahabharata kan dewa tertingginya Brahma. Nah, dari Sang Hyang Brahma itu mempunyai putra Sang Hyang Daksa. Sang Hyang Daksa itu mempunyai permaisuri atau istri ya, si Wirani ya. Nah, Wirani itu terus mempunyai putra bernama Aditri. Aditri itu kemudian diperistri oleh Maharesi Kasyapa. Nah, Kasyapa itu sebenarnya juga cucu dari Sang Hyang Brahma. Jadi hanya dia dari putra Brahma, putri yang lain. Itu dikawinkan dengan Kasyapa itu, dia mempunyai putra yang bernama Sang Hyang Baruno. Nah, Sang Hyang Baruno itu mempunyai putra manusia setengah dewa yang bernama Wasista.
Nah, ini sudah agak banyak manusia dan sudah Iya. hidupnya dia sebagai manusia tapi masih mempunyai watak dewa. Iya. Itu namanya Wasista. Si Wasista Yes. itu kan manusia setengah dewa. Heeh. Nah, itu pakai sesebutan Maharsi atau Resi Kayangan gitu. Jadi dia bisa hidup di Kayangan, bisa hidup di Marcokodo. Ya masih punya istri, istrinya namanya Arundati. Istrinya Arundati itu mempunyai putra bernama Bambang Sakri atau Maharsi Sakri. Maharsi Sakri ditunjukkan juga istrinya ya. Iya. Istrinya bernama Adrisyanti. Adrisyanti itu putra Raja Tabelo Suket. Tabelo Suket. Nama kerajaannya Tabelo Suket. Nah itu kemudian punya anak yang namanya Purwosoro. Porosoro atau Polosoro itu lidah Jawa sudah. Tuh si Porosoro mempunyai istri si Dewi Durgandini, putri dari Wiroto, yang disebut juga Sayu Jonogandi. Nah itu kemudian berputra lagi namanya Wiyoso, atau kalau lidah Nusantara, lidah Jawa khususnya itu Abioso. Oh bukan kebalik kok. Huh? Abioso bukannya nama yang di Sanskerta, Wiyoso Enggak, yang Jawa. Wiyoso dong. Pengarang anu siapa? Bukan Abioso toh, pengarang Mahabharata. Wiyoso. Nah iya kan Wiyoso. Iya. Nah, iya. Oh, Wiyase. Resi Wiyase. Nah, iya Wiyase toh. Benar. Bukan Abiase, bukan begitu kan? Kan. Nah, punya anak si Abioso. Kemudian Abioso itu melanjutkan atau menyambung darah keturunan dari Astina. Astina, jadi keturunan Astina itu terputus sampai pada si Dewa Brata. atau si Bismo. Si Gangga Putra. Sampai itu. Nah, itu dia melanjutkan keturunan dari Astina itu, dia mendapat permohonan dari kedua permaisuri Astina, permaisurinya si Citragoda dan Wicitrawirya yang bernama Dewi Ambiko dan Ambaliko. Nah itu mempunyai putra dengan Wiyoso. Si Ambiko ini mempunyai putra si Dhestarashtra. Terus Ambaliko mempunyai putra si Pandu. Kemudian ada satu lagi kan keturunan si Wiyoso itu dari Dewi Datri, itu yang bernama si Yomowidura. Nah, nantinya si Dhestarashtra ini kan menurunkan si Korawa, Pandu sendiri menurunkan Pandawa, sedang si Yomowidura ini menurunkan Sanjaya. Itu sampai Pandawa menurunkan lagi sampai Parikesit turunnya lagi mas banyak. Tapi yang kita sebut sekarang kan leluhurnya Pandawa sama Kurawa. Nah itu urutan apa silsilahnya ya. Iya. Silsilahnya begitu kalau Mahabharata. Nah, kalau pedalangan perlu diomong nggak? Orang pedalangan pasti banyak banget nih. Ya cuman beda sedikit. Kalau yang awalnya ini, kalau pedalangan itu dari awalnya Sang Hyang Manikmaya atau Bathara Guru, ya itu yang paling tinggi kan dewanya. Kemudian itu punya anak, punya putra si Brahma dan Wisnu kan. Nah, Brahma Wisnu ini menjodohkan putranya. Anaknya Brahma itu namanya Brahmani ya namanya.
Brahmani, bukan Brahmani. Kalau Brahmani itu cerita Angling Darmo apa itu nanti. Brahmani mempermaisuri si putri dari Bathara Wisnu yang namanya Sri Hunon. Nah, antara Brahmani dengan Sri Hunon ini mempunyai putra yang bernama Parikenan. Parikenan ini nanti punya putra yang namanya Manumoyoso. Manumoyoso itu punya putra 2. Satu yang tua itu Sakutrem. Terus yang satunya ini putri kan, Sriyanti. Sriyanti ini nantinya menurunkan raja-raja Madras atau Mandoroko. Jadi termasuk akhirnya pada Narasoma atau Sisalya dengan Madrin. Sisalya itu menurunkan si bangsanya Erawati, Surtikanti, Bonowati, Burisrawa. Itu terus sampai Rukmarata. Tuh, terus yang si Sekutrem ini tadi, Sekutrem atau Sakutrem sama aja, itu menurunkan Sakri, Bang Sakri, menurunkan lagi si Palasara. Palasara itu menurunkan lagi si Abiyasa. Palasara kan memperistri si Dewi Roro Amis atau Durgandini, adik Durgandono. Durgandono itu jadi raja di Wirata, ya, melengsar ayahnya. Sedang Durgandini itu dampitannya itu diserahkan kepada Dasabala. Nah, ceritanya itu nanti ya. Durgandini dengan Palasara punya anak si Abiyasa itu. Nah, Abiyasa itu terus nyambung darah keturunan Hastina dengan, ya katakanlah, dengan bisa mempunyai putra dari Abiyasa dengan Ambika, itu punya anak si Dhritarashtra. Dan Abiyasa dengan si Ambalika itu punya putra si Pandu. Terus ada putri lagi satu. Ini kalau di situ Abdi yang namanya Datri itu punya putra si Yomowidura. Kalau di pakem yang lain itu bukan Abdi tapi malah abdinya si Abiyasa, duetan untuk membaca hidung mantra gitu. Oh, malah dari Abiyasa? Iya, itu. Bukan dari... Ya itu kamu jangan lihat pakem yang lain, ini yang saya katakan pakem yang perdalangan gitu. Nah itu kalau sudah punya istri itu kan punya anak si Dhritarashtra, yang si Ambalika punya anak si Pandu. Terus yang Datri itu punya putra si Yomowidura. Sedangkan nantinya si Dhritarashtra ini kan menurunkan si Kurawa dari Duryudana, Dursarana dan lain sebagainya, itu 100. Kemudian si Pandu ini menurunkan Pandawa 5, ya kan? Nah, terus si Yomowidura ini menurunkan si Raden Sanjaya. Tuh, dia udah lewat Pandawa kan ini. Nah, jadi leluhurnya itu tuh. Banyak banget nama-namanya, jadinya jelimet-jelimet. Ya itulah mumetnya. Apalagi yang ngarang dulu dari bahasa Sanskerta yang aslinya sana terus dijawakan atau dinusantarakan gitu, disesuaikan sampai dengan budayanya, ya toh, sampai dengan sifat-sifatnya itu dijawakan, dinusantarakan. Itu kan lebih, kalau nggak punya kemampuan lebih kan nggak mungkin bisa gitu. Nah, untuk ceritanya sendiri ini kita memberi kisah kejadian atau ceritanya leluhurnya Pandawa ini kita ambil dari si Resi Wasista. Ya. Nah, Resi Wasista raja yang jelas sudah
manusia setengah dewa yang sudah hidup di Marcopodo, sudah hidup di dalam keramaiannya dunia manusia. Pak, dulu deh, sebentar ya. Baruno itu Baruno yang air itu, dewa laut. Ya, namanya Baruno air. Nah, itu kan ada yang bilang tuh anaknya Gangga kan? Iya, ada. Itu pakem yang lain lagi. Nah, kan pakem mana lagi? Itu maksudnya itu dari mana? Ya, Apa bahasa itu? kalau ya rasanya itu kan ada juga si Kali Gangga, itu ada dewanya Baruno itu. Gitu loh. Dan Baruno itu punya anak si Gangga. Iya kan? Nah, terus ada lagi yang mengatakan Baruno itu anaknya si Gangga. Nah, kalau di sini kita pakem yang ini aja, mau kita tidak ngarang sendiri sih, kita tinggal baca saja. Nah, makanya dari Barunonya itu ya mungkin Baruno laut. Itu memang susah itu disesuaikan, diurutkan gitu susah, soalnya sama-sama mengambil dari yang bahasa Sanskerta. Diambil, ditulis lagi, jadi banyak versinya, makanya pedalangan itu versi banyak. Iya. Tuh. Yang bahasa Jawa kuno juga banyak. Bahasa Jawa kuno. Iya, ambilnya ya dari bahasa kuno itu, dari bahasa Sanskerta diambil ke bahasa kuno. Bahasa kuno itu sudah berubah semuanya dari Sanskerta itu. Nah, bahasa kuno ini ditulis lagi gitu, dengan pakem ini itu sampai dengan Romo Yogo, sampai dengan Purwokondo, ada Purwocarito, ada ini itu semua yang menceritakan tentang tokoh wayang. Ya, itu sudah berbeda-beda penulisnya maupun tokohnya, terutama urutan silsilahnya itu bedanya. Seperti Baruno ini, ya kan? Nah, kalau kita ambil salah satu pakem atau patokan cerita yang diambil dari Adiparwa itu, Baruno itu adalah putra dari Kasyapa, Resi Kasyopo atau Dewi Datri, ya toh? Nah, terus Baruno itu baru mempunyai anak Wasisto. Iya. Nah, kalau di pakem pedalangan nggak ada Wasisto, adanya Sekutrem. Dan kalau di itu Ya kan, iya. Soalnya kita tentukan begitu karena Sekutrem punya anak si Sakri, Wasisto punya anak si Sakri. Jadi kemungkinan gitu kita terusan.